Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doaku, semoga saudara-saudaraku selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, menyambung silaturahmi dan menyambut orang yang berniat untuk menyambung tali silaturahmi adalah keharusan bagi umat muslim. Memulai dan menyambung silaturahmi dengan cara bertamu dan menerima tamu adalah memiliki adab-adabnya tersendiri yang teratur dalam aturan Islam. Bahkan Islam sangat menganjurkan kepada umatnya agar senantiasa memuliakan dan menghormati tamu sebagai bentuk ketakwaan kepada agama dan sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Karena kualitas pribadi seseorang salah satunya bisa terlihat dari bagaimana ia menerima tamu dan memuliakan seseorang yang bertamu ke rumahnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai bentuk penghormatan kita terhadap tamu yang berkunjung, mulai dari sikap yang ramah hingga memberikan jamuan serta mengantarkan mereka hingga ke halaman rumah setelah pamit akan pulang. Hal ini berlaku sama untuk siapapun tamu yang berkunjung, tanpa harus memandang agama, terlebih status dan jabatan. Sahabat yang beriman, di antara keutamaan-keutamaan dalam memuliakan tamu menurut pandangan Islam, yaitu yang pertama, mendapat pahala seperti ibadah haji dan umroh. Selain sebagai salah satu jalan untuk menyambung dan mempererat tali silaturahmi antar manusia, tamu yang datang ke kediaman kita juga dapat mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an yang mengisahkan bahwasannya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jika ada tamu masuk ke dalam rumah seorang mukmin, maka akan masuk bersama tamu itu 1000 berkah dan 1000 rahmat. Allah akan menulis untuk pemilik rumah itu pada setiap kali suap makanan yang dimakan tamu seperti pahala haji dan umroh." Yang kedua, menghapus dosa tuan rumah. Selain dapat mendatangkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, tamu yang berkunjung ke kediaman kita juga dapat mendatangkan pengampunan dari Allah dan menghapuskan dosa yang dimiliki oleh tuan rumah. Perkara ini telah dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian membenci tamu, karena sesungguhnya jika ada tamu yang datang, maka dia akan datang dengan membawa rezekinya, dan jika dia pulang, maka dia akan pulang dengan membawa dosa pemilik rumah." Selain itu, sebuah hadis juga mengisahkan bahwa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an pernah diberitahu oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Wahai Ali, jika kamu dikunjungi oleh seorang tamu, maka ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah kepadamu, sebab Dia telah mengutus sesuatu yang bisa menyebabkan dosamu diampuni." Yang ketiga, disinari oleh cahaya kebaikan. Dengan kedatangan tamu dan kita memuliakan mereka sebagai tamu yang kita perlakukan dengan sopan dan ramah, maka Allah akan menyinari cahaya kebaikan untuk seluruh anggota keluarga yang ada di rumah tersebut, meskipun tingkat keimanan dan ketakwaan yang dimiliki seseorang berbeda-beda. Sebuah hadis riwayat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu an mengisahkan, tidak ada satu rumah pun yang dikunjungi oleh tamu kecuali Allah
mengutus ke rumah tersebut satu malaikat yang menyerupai burung selama 40 hari sebelum tamu itu sampai. Malaikat itu akan menyeru, "Wahai pemilik rumah si Fulan bin Fulan, tamu akan datang pada hari ini dan itu. Sedangkan balasan dari Allah adalah ini dan itu." Para malaikat yang diwakilkan untuk menjaga rumah itu berkata, "Balasan apa lagi yang akan diterima?" Maka keluarlah malaikat tadi kepada mereka dengan membawa sebuah catatan yang tertulis, "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni penghuni rumah tersebut meskipun jumlah mereka 1000. Tidak ada seorang hamba mukmin pun yang memuliakan seorang tamu ikhlas karena Allah yang Maha Dermawan, kecuali Allah akan memperhatikannya sekalipun dia berada di antara kerumunan orang. Seandainya tamu yang datang termasuk ahli syurga dan pemilik rumah ahli neraka, maka Allah Ta'ala menjadikan pemilik rumah tersebut termasuk ahli syurga karena telah memuliakan tamunya. Yang keempat, tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, Rasulullah SAW adalah panutan dan suri tauladan yang baik bagi umat muslim, termasuk dalam hal memuliakan tamu. Rasulullah SAW sangat menganjurkan dan mengajarkan hal tersebut yang dikisahkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari. Yang kelima, menjadi ladang sedekah. Sikap ramah dan jamuan yang kita berikan kepada tamu yang berkunjung ke rumah adalah ladang sedekah bagi kita. Terlebih jika tamu yang berkunjung menginap sampai lebih dari 3 hari. Sebuah hadis dari Abu Hurairah mengisahkan bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Haknya tamu itu selama 3 hari, maka yang lebih dari itu menjadi sedekah." Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, termasuk amalan syurga. Menerima dan memuliakan tamu termasuk dalam perilaku atau amalan yang mendekatkan kita kepada syurga. Perkara ini dikisahkan dalam hadis dari Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Ia berkata, ada suatu kaum datang kepadanya untuk menjenguk sakitnya. Lalu Anas memanggil pembantunya, "Hai anak perempuan, bawalah ke sini untuk teman-teman kita walaupun sedikit makanannya. Karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kemuliaan akhlak termasuk amalan-amalan syurga." Hadis riwayat Tabrani. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda, tidaklah seorang muslim yang mendatangi saudaranya, yaitu mengunjunginya karena Allah, kecuali ada malaikat yang menyerunya dari langit dengan mengatakan, sangat baik perbuatanmu dan syurga yang baik untukmu. Dan jika tidak demikian, Allah berfirman di kerajaan arsy-Nya, hambaku berkunjung karena aku, dan pasti aku akan memuliakannya. Maka aku tidak ridho memberi balasan baginya kecuali syurga. Hadis riwayat Abu Ya'la. Yang ketujuh, sebagai bentuk keimanan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan dan ketakwaan seseorang dalam memegang teguh agamanya terlihat dari bagaimana ia memperlakukan tamunya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam sebuah hadis yang artinya, dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tamunya, tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya. Muttafaqun alaih. Sahabat yang beriman, demikianlah beberapa keutamaan dalam memuliakan tamu menurut pandangan Islam.
Semoga video ini dapat menambahkan khazanah keilmuan dan meningkatkan keimanan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.